Halo guys, jumpa lagi di WSS Masa Bercerita. Hari ini kami akan membawakan sebuah kisah nyata yang memilukan. Kisah tentang mimpi, ambisi, kepercayaan, dan pengkhianatan yang berujung pada pembunuhan tragis. Ini adalah cerita tentang Linda Sobek, seorang model dan aktris muda berbakat yang kehidupannya direnggut dengan kejam oleh seseorang yang seharusnya menjadi rekan kerja. Inilah pemotretan terakhir pembunuhan model Linda Sobek. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini, dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Linda Sobek adalah sosok yang penuh semangat, berambisi, dan berani bermimpi besar. Di usia 27 tahun, ia sudah menorehkan namanya di dunia hiburan sebagai mantan pemandu sorak untuk Los Angeles Raiders, dan mulai dikenal sebagai model pin-up yang tampil di berbagai majalah. Dengan tinggi hanya 150 cm, Linda sadar bahwa ia tidak akan menjadi model catwalk, tapi itu tidak menghentikannya. Wajah cantiknya, kepribadiannya yang hangat dan dedikasi totalnya menjadikannya model cetak yang dicari. Ia juga tengah mengincar karir di dunia akting. Pada hari Kamis, 16 November 1995, ia memiliki audisi penting untuk sitkom terkenal, Married with Children, kesempatan besar yang bisa mengubah hidupnya. Namun pagi itu sebuah panggilan masuk. Seorang fotografer lepas bernama Charles Redban menawarkan sesi pemotretan mendadak. Ia mengatakan pemotretan ini bisa menambah portofolio Linda. Karena ingin terus maju, Linda menyetujuinya. Dan disinilah ia membuat satu kesalahan fatal. Ia tidak memberitahu siapapun kemana ia pergi, padahal biasanya ia selalu memberitahu ibunya atau teman dekatnya. Sore itu, Linda tidak pernah kembali ke rumah. Audisi yang ditunggu-tunggu itu dilewatkan. Ibunya, Elaine, langsung merasa ada yang tidak beres. Ia menghubungi semua orang yang mungkin tahu keberadaan Linda, tapi tidak ada yang bisa memberi jawaban. Pemotretan itu tidak diatur lewat agensi resmi, jadi mereka pun tidak tahu apa-apa. Elaine akhirnya menghubungi polisi dan melaporkan Linda sebagai orang hilang. Beberapa hari berlalu tanpa kabar, hingga kemudian sebuah petunjuk muncul dari tempat yang tak terduga. 2 hari kemudian, seorang petugas kebersihan di Hutan Nasional Angeles menemukan tumpukan foto model berambut pirang di tempat sampah. Ia menyimpannya karena merasa foto-foto itu terlalu bagus untuk dibuang. Beberapa hari kemudian saat menonton berita, ia melihat laporan orang hilang. Saat wajah Linda muncul di layar, ia langsung sadar. Itulah wanita dalam foto-foto tersebut. Ia segera melapor ke pihak berwenang. Dalam tumpukan foto tersebut, penyelidik juga menemukan salinan kontrak sewa kendaraan Lexus. Tapi ada kejanggalan. Tanda tangan di sana bukan milik Linda. Itu milik Charles Redban. Saat dipanggil, Redban mengaku bahwa ia memang bertemu Linda hari itu di restoran, tapi hanya sebentar. Ia bilang Linda menunjukkan portofolionya, lalu mereka berpisah. Ia tak tahu kemana Linda pergi setelah itu. Ketika ditanya tentang kontrak sewa mobil, ia beralasan bahwa Linda mungkin secara tidak sengaja memasukkannya ke dalam portofolio. Tapi pertanyaannya, kenapa Linda membuang foto dan kontrak itu di hutan? Cerita Redban tidak masuk akal, tapi polisi belum punya cukup bukti untuk menahannya. Namun saat mereka memeriksa SUV Lexus yang ia sewa, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Noda darah di bagian belakang mobil. Meskipun mobil telah dibersihkan, luminol, bahan kimia yang bereaksi terhadap jejak darah, mengungkapkan kenyataan. Seluruh bagian belakang mobil menyala. Tes laboratorium menunjukkan bahwa itu adalah darah manusia. Bahkan, di penutup bagasi ditemukan air liur dan bekas DNA. Segalanya mulai mengarah ke satu orang. Saat diinterogasi lagi, Redban mengubah ceritanya. Kini ia mengatakan bahwa Linda memang ikut dengannya ke lokasi pemotretan di Elm Ridge, sebuah gurun terpencil 2 jam dari kota. Ia bilang, saat memotret mobil, ia menyuruh Linda berdiri di depan kendaraan. Ia kehilangan kendali dan secara tidak sengaja menabraknya.
Panik, katanya, ia mengubur jasad Linda di hutan National Angeles. Tapi penyelidik tidak menemukan satu pun kerusakan pada SUV. Tidak ada jejak kecelakaan. Ceritanya tidak masuk akal. Ketika polisi memintanya menunjukkan lokasi kuburan, ia pura-pura lupa. Setelah ditekan, ia akhirnya mengaku. 8 hari setelah Linda hilang, Charles Rathbun membawa polisi ke lokasi jasadnya. Otopsi mengungkapkan hal mengerikan. Linda tidak mati karena kecelakaan. Ia dicekik. Ada luka di bagian leher dan punggungnya yang menunjukkan seseorang menekan tubuhnya ke permukaan keras sambil menyekiknya. Ia juga mengalami pelecehan seksual brutal. Ia disodok dengan benda tumpul sebelum diperkosa dan akhirnya dibunuh. Di pergelangan kakinya ada bekas ikatan. Ia sempat dilumpuhkan, diikat, dan disiksa. Jasadnya juga terlihat seperti telah dibersihkan sebelum dikuburkan. Wajah tanpa riasan, bersih, seperti upaya menghapus jejak. Penyelidikan masa lalu Rathbun mengungkap bahwa ia bukan orang biasa. Ia dikenal sebagai fotografer yang temperamental. Beberapa rekan mengatakan bahwa ia bisa berubah dari ramah menjadi kasar dalam sekejap. Ia pernah dituduh memperkosa orang wanita di Ohio, tapi lolos karena juri tidak melihat cukup bukti. Di rumahnya ditemukan lebih dari 200 senjata. Salah satunya, pistol kaliber 45 itu, mengandung darah Linda. Ini diyakini sebagai senjata yang digunakan untuk menyodorkan Linda. Sebuah aksi sadis yang membunuh semua kemungkinan bahwa ia hanya kecelakaan membunuhnya. Rathbun tetap bersikeras bahwa hubungan mereka suka sama suka. Ia mengklaim memiliki 5 roll film yang menunjukkan hubungan mereka. Anehnya, ia tidak memberitahu polisi, melainkan menggambar peta untuk saudaranya untuk mengambil film yang ia kubur di padang pasir. Film itu ditemukan, tapi yang terlihat hanya foto model biasa. Bahkan ada gambar wanita telanjang tapi wajahnya dipotong dan bukan Linda. Mobil dalam foto pun bukan SUV yang disewa Rathbun. Semua argumennya runtuh. Juri hanya butuh 5 jam untuk memutuskan. Rathbun dinyatakan bersalah atas pemerkosaan dan pembunuhan tingkat pertama. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ia kini menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan California di Chino. Linda Sobek hanya ingin mengejar mimpinya. Ia percaya pada rekan kerja yang salah, dan dalam sekejap hidupnya direnggut dengan cara paling keji. Kita mungkin tak pernah tahu seberapa banyak korban lain dari Charles Rathbun. Tapi hari itu, dengan hilangnya Linda, dunia kehilangan seseorang yang cerah, penuh harapan, dan sedang berada di ambang kesuksesan. Kisah ini bukan hanya tentang kejahatan. Ini tentang pentingnya keamanan pribadi. Tentang bagaimana suatu keputusan kecil bisa berdampak besar. Semoga kisah Linda menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.